Halo Sobat Evivor, kembali lagi dengan saya Bayu. Ya, di sini kita mendatangi tamu yang sangat luar biasa, gokil ini ya. Yaitu kita ketemu dengan Bapak Bre Ari Kuswanto Abdurrahman Suryo Mataram ya. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mas Bayu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik selalu. Tidak luar kurang biasa. suatu apapun. Wah, gokil. Nah, ini kok namanya kok sangat unik ya Pak ya. Panjang kali lebar gitu ya Pak ya. Bisa tolong dijelaskan ini sebenarnya nama asli Bapak itu siapa? Oh ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya terima kasih kerawannya penjenengan berempat bersama tim Evivor ya. Platform YouTuber di Klaten. Selamat datang ke Rawipun di rumah saya. Semoga sukses selalu. Amin. Oke, menanggapi pertanyaan jenengan soal nama saya kelihatan unik kan begitu. Iya bener, karena panjang banget. Karena panjang banget. Bre Ari Kuswanto Abdurrahman Suryo Mataram. Itu begini pemirsa. Jadi saya ini kan kelahiran tahun 81. Sebentar lagi ini saya ulang tahun yang ke-40 ini. Wah, luar biasa. Kita harus makan-makan ini. Iya, betul. Nah, artinya saya mencoba mengamati kondisi sosial di negara kita. Saya membangun platform kebudayaan ARIKS Center ini, saya harus perfect di dalamnya. Termasuk nama saya sendiri. Itu harus seperti apa memang nama saya ini. Bre Ari Kuswanto. Kita harus membranding nama kita ya Pak ya. Betul, karena Suryo untuk Mataram. benar untuk sekali. Kalau misalnya kita mau bikin suatu organisasi itu kalau dengan nama kita kan mudah. Iya kan Pak? Ya. Tapi mohon maaf, ini juga tidak sekedar branding, tidak. Ini adalah rekonsiliasi peradaban. Ini loh. Iya. Rekonsiliasi peradaban itu maksudnya apa? Nusantara atau yang sekarang ini menjadi Indonesia. Ya, ini benar. kan sejak tahun 1 lah. 1 Masehi sampai sekarang dekade 2020. 21. Sudah 21 abad lebih. Ini kan kita kedatangan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Iya, benar sekali. Kebudayaan di Indonesia ini menjadi satu di Nusantara ini. Mulai dari Hindu, Buddha. Iya, kelima agama besar ya Pak ya. Dari Islam, dari kolonial, dari Belanda, dari Inggris, semuanya ada di Indonesia, di Nusantara. Nah, kalau nama saya yang ada di akte ya. Iya. Nah, ini cukup ini. Ari Kuswanto. Wah. Berarti bisa dijelaskan dong untuk apa itu namanya Bre terus Abdurrahman Suryo Mataram apa? Saya kira tadi itu Bapak lahir di keluarga Mataram ini. Jadi saya pas waktu datang tuh kayak sungkan. Waduh, ini kayak muridnya Kian Santang ini ya. Bisa tolong dijelaskan, Pak? Nah, pertama tadi adalah rekonsiliasi peradaban. Yang kedua, ini juga mohon dimengerti oleh seluruh pemirsa YouTuber, YouTube di Indonesia, di platform media sosial, bahwasanya saya bukan golongan priai. Ini mohon dimengerti. Dan saya bukan keturunan dengan nasab dari keraton. Juga tidak. Iya. Saya wong desa, anak petani, bapak saya juga hanya lurah, kepala desa. Terus kemudian saya ya hanya wong desa. Dan tetapi saya harus berjiwa satrio. Wah, luar biasa. Saya gokil banget ini. Saya harus berjiwa seperti ningrat. Dan saya harus berjiwa seperti raja, arif dan bijaksana. Maka yang pertama nama saya Bre. Kenapa nggak Raden, Pak? Nah, tidak. Bre adalah dulu Mataram kuno. Mataram kuno itu Medang I Mataram yang ada di Kalingga, di Dieng sampai Poros Kedu, Poros Magelang, Poros Jogja, Prambanan, itu kan Medang I Mataram. Itu sebutan raja itu adalah Bre. Nah, ini loh. Wah, ini sedikit nyerepet-nyerepet dengan bro. Gitu. Bisa jadi kata. Ya, mungkin ya. Mas bro. Mas bro itu ternyata terinspirasi dari raja-raja yang dahulu ya. Mungkin ini kata-kata serapan dulu. Bre itu raja, sekarang ini Mas bro. Iya. Dan terus ini nih yang menarik. Apakah keseharian Bapak itu juga berpenampilan seperti ini? Ya, oke. Saya lanjutkan ya, Bre. Ari Kuswanto ini jelas nama seorang Jawa. Ari Kuswanto. Kus ini kan juga kusuma, bunga dan sebagainya. Bre Ari Kuswanto seorang raja yang harapannya semua orang manusia itu bisa harum seperti bunga. Meninggalkan gokil. jejak yang
baik. Gokil. Abdurrahman itu seorang anak laki-laki. Kebetulan alhamdulillah eyang saya bernama Abdurrahman. Iya. Suryo Mataram ini adalah Suryo Cahaya. Iya. Mataram. Nah, Mataram itu adalah suatu nama entitas, sebuah nama kerajaan sejak zaman Medang I Mataram. Sejak tahun 500-700 Masehi itu sudah ada. Yang menguasai beberapa wilayah tadi ya, Pak ya. Menguasai beberapa wilayah tadi. Sampai kemudian Mataram Anyar menjadi Solo dan Jogja. Benar. Hingga kolonialis saja takut menjadi Mataram fobia. Makanya tidak ada nama administrasi Kabupaten Mataram, Desa Mataram, Kecamatan Mataram, tidak ada karena dihapus oleh Belanda. Ya. Karena apa? Mataram itu memang mewarisi sebuah peradaban yang unggul di Nusantara Jawa. Oh, begitu ternyata. Makanya saya selaku orang modern mengajak kepada generasi muda, marilah simbol-simbol Nusantara itu kita pakai sebagai rekonsiliasi peradaban. Bukan berarti saya adalah seorang Siwa Hindu atau Siwa Buddha, Mahayana dan sebagainya, tidak. Nah, tetapi Bre ini adalah nama raja. Ari Koswanto jelas. Abdurrahman adalah seorang nama yang Islam. Kebetulan saya adalah Muslim. Suryo Mataram adalah Cahaya Mataram. Ini yang membuat kita tumbuh kembangkan menjadi spirit Mataram. Di dalam kita membangun Nusantara ini menuju masyarakat yang ideal Indonesia. Mantap, gokil banget ternyata namanya. Di balik nama yang panjang itu, waduh, luar biasa ya, Pak ya. Terus sekarang itu kesibukannya apa, Pak? Tadi soal apa? Pakaian ya? Oh iya, benar, pakaian. Soal pakaian itu begini. Ini saya pakai blangkon, ini saya pakai baju koko, ini kadang saya pakai sarung. Nah, artinya begini, blangkon ini kanlah dulu iket-iketan. Ini sudah ada semenjak zaman wali. Iya, benar. Bahkan ada beberapa salah satu wali yang selalu pakai blangkon ya, Pak. Ya, salah satunya Sunan Kalijogo. Termasuk pakaian koko yang ada di Indonesia ini, Muslim seperti ini. Ini awalnya adalah namanya baju sunanan. Baju sunanan ini diciptakan pada era Sunan Bonang, Sunan Derajat dan sebagainya di pesisir Pantura. Kemudian gaya pakaian koko ataupun sunanan yang kemudian menjadi surjan. Nah, tahu kan surjan, lurik surjan itu kemudian dipakai menjadi istilah baju adat Mataram. Mataram Islam, Sultan Agungan. Kemudian dilanjutkan oleh Mataram Anyar, Surakarta dan Ngayogyakarta. Berarti persepsi masyarakat selama ini itu agak sedikit salah ya, kurang tepat ya, Pak ya. Bahwasanya kalau misal baju koko itu lebih ke Arab-Araban. Oh, itu salah. Nah, ternyata asal usulnya tuh malah dari sini Mataram ya, Pak ya. Luar biasa. Jadi jangan salah ya, kalau sekarang ini ada keterbelahan ideologi misalnya. Saya tidak suka ya dengan istilah ekspresi yang sangat buruk cebong dan kadrun misalnya. Setuju. Atau kemudian ada istilah baju Arab, kebudayaan Arab dan sebagainya. Itu tidak juga. Baju koko yang ada di sini itu ya hanya Indonesia yang buat seperti ini. Ini terinspirasi dari baju sunanan. Ini asli Mataram sebenarnya. Sebenarnya malah milik Nusantara sendiri ya, Pak. Nusantara. Makanya kemudian saya mengatakan nama saya ini adalah sebuah nama rekonsiliasi peradaban. Rekonsiliasi itu kan kita berislah, ya benar. Islah antara Siwa, Hindu, Buddha, Islam, Nasrani. Termasuk kemudian ideologi kepahaman, sosialisme, Marxisme, Lenin, sampai dengan ideologi Pancasila, bahkan khilafah. Nah, ini kan sebuah ideologi. Nah, ini harus diadministrasi menjadi yaitu Indonesia ini di dalam satu kultur negara Indonesia. Makanya ini rekonsiliasi peradaban. Iya Pak. Terus sekarang ini nih mengenai kesibukan Bapak sehari-hari nih. Bisa tolong ceritakan kesibukan yang sekarang digeluti itu apa, Pak? Ya. Saya baru kemarin purna dari anggota dewan. Ya benar dengar tuh. Pernah dengar bahwasanya pernah menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, Pak ya. Di periode 2014 sampai 2019. Ya.
Saya tahun 2004 itu udah nyalek lewat PDIP tapi gagal. 2004 waktu itu saya umur 21 tahun. Kemudian berhasil 2014 kemarin lewat Gerindra. Sampai 2019 kemudian nggak nyalek lagi. Terus sekarang kesibukan saya fokus di kepenulisan. Iya. Jadi ARIKS Center ini sebagai wadah media penyiaran publik untuk menggaungkan strategi kebudayaan, melebarkan dimensi pemikiran siapapun, baik oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh masyarakat, yang kaya, yang miskin, orang tua, anak muda, milenial, generasi Z dan sebagainya. Jadi kita melebarkan dimensi pemikiran menuju Indonesia maju, makmur, Adil. Wah lah, gokil sekali. Tapi kan gini Pak, kalau dari orang tua sendiri kan pernah menjabat menjadi kepala desa. Iya. Nah kalau untuk menjadi seorang penulis itu kan udah beda jalur ini Pak. Iya. Kenapa nggak melanjutkan menjadi anggota dewan lagi nih Pak? Begini, saya sudah tahu betul ya, sudah merasakan betul bagaimana regulasi. Regulasi itu aturan. Ya aturan pemerintah sekarang ya Pak. Aturan pemerintah sekarang itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Itu bertujuan untuk apa? Itu saya memahami. Yang kedua, arah pembangunan daripada negara itu sebenarnya seperti apa? Cita-cita Pancasila, cita-cita Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya itu nun sewu secara ideologi, sosial, politik, kebudayaan, hankam dan sebagainya, insya Allah sama. Maka dari landasan itu saya mencoba untuk keluar dari sistem, untuk mempelajari bagaimana kalau saya melihat kacamata pemerintahan, kacamata berbangsa, bernegara, berkebudayaan, bermasyarakat itu dari luar. Seorang budayawan dari kacamata yang nih. Makanya dari situ memutuskan untuk keluar dari dunia Politik. dewan politik dan Betul. kembali lagi nih ya Pak ya ceritanya ya Pak ya. Kembali lagi ke budaya gitu ya Pak ya. Gokil sekali ini. Aduh berarti kan kalau misal kita keluar dari suatu rumah, Ya. apakah mengidentifikasikan bahwasanya rumah itu lagi bermasalah? Seperti tadi Bapak kan keluar dari dunia DPR. Iya. Apakah ada regulasi pemerintahan ini yang menurut Bapak kurang atau perlu dibenahi? Jelas perlu. Tetapi saya tidak mau menjustifikasi. Iya. Saya tidak mau menyalahkan satu pemimpin, dua masyarakat. Ini adalah kesalahan 300 juta manusia Indonesia. Benar. Karena sejarah peradaban kita yang luar biasa, kenapa 2021 kita belum mencapai masyarakat yang ideal? Atau dalam Islam, civil society, masyarakat madani, baldatun, toibatun, walaupun ghafur. Ini berarti ada yang salah di dalam kita menyelenggarakan kebangsaan kita, berbangsa dan bernegara. Nah, di sini tadi kan saya sempat mempelajari Facebook Bapak nih. Iya. Wah, di situ banyak sekali karya-karya yang sangat luar biasa gokil ini. Jadi kayak mengusung cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya itu. Apakah itu termasuk bagian dari ARIKS Center ini, Pak? Betul. Nah, bisa tolong ceritakan sebenarnya tuh ARIKS Center itu apa sih, Pak? Ya. Saya adalah ingin membuat masyarakat kita, teman-teman kita, terutama generasi Z, generasi milenial, Ya. untuk tumbuh kepercayaan dirinya. Khususnya untuk mengenal jauh tentang budaya ya, Pak ya. Tentang budaya, tentang ideologi, politik, kebangsaan, bernegara dan mencakup sebagainya. semuanya itu. Mencakup semuanya. Wah, Saya tidak gokil, ragu-ragu gokil. membuat forum, tak kasih nama saya saja, ARIKS Center. Biar nanti nggak dicomot orang ya. Nah, pede aja. Nah, nanti pribadi-pribadi, anak-anak muda jenengan Mas siapa tadi? Sebayu. Mas Bayu, buat aja Bayu Center. Wah. Kajian apa, pendidikan, literasi dan sebagainya, boleh. Wah, cocok. Nah, kan itu. Salah satunya adalah platform ARIKS Center ini kita bergerak di bidang kebudayaan. Makanya arah kita berbangsa, bernegara, kita mencari penghidupan di dalam konteks kehidupan, kita harus punya strategi. Strategi itu adalah strategi kebudayaan. Kebudayaan itu terdiri dari 7 unsur. Nah, salah satunya ya ini.
ilmu pengetahuan, kemudian religi atau spiritual, sistem organisasi, bahasa, sistem peralatan atau teknologi, ekonomi, dan kesenian. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus utuh memahami 7 unsur kebudayaan ini. Kebudayaan yang dimaksud itu bukan kesenian. Ya, kadang masyarakat itu banyak yang salah kaprah ya Pak itu. Betul. Kalau misal kita membahas tentang budaya itu pasti identik dengan itu hal kuno. Udah nggak zamannya, bro. Betul. Ya. Gitu. Nah, kebudayaan itu bukan gamel, bukan kesenian, bukan kita nari-nari, bukan ini candi-candi, arsitektur, bukan. Kebudayaan itu seluruh gagasan, ide, tingkah laku yang ada di masyarakat itu budaya. Nah, oke Pak. Jadi sebenarnya budaya itu kan sangat penting ya Pak. Betul. Nah, adakah kesan dan pesan untuk kaum milenial, maksudnya generasi milenial, agar pemahaman dalam budaya itu nggak terlalu melenceng jauh Pak? Ya, jadi begini, anak muda sekarang itu memang harus, jadi jangan kemudian terdistorsi, ya, dirusak, atau kemudian terlalu visioner, terlalu berangan-angan memikirkan masa depan. Itu juga jangan. Karena masa depan itu seperti apa kan kita juga tidak tahu. Ya, tepat sekali. Karena belum kejadian. Karena ya, belum Pak, kejadian. Yang paling pokok adalah memberikan landasan. Landasan kebudayaan yang 7 unsur tadi. Itu harus diadministrasi, dikelola dalam tata kelola kehidupannya. Iya. Baik target-targetnya. Dan ini semuanya tidak hanya pemuda. Oleh masyarakat, oleh penguasa, oleh pemerintah, perusahaan, dan semuanya. Oh, berarti garis besarnya itu ketika kita mau menyampaikan budaya, itu kita bisa menyampaikan budaya dengan di-branding sesuai dengan zamannya Pak. Ya, betul. Biar gak kelihatan, aduh ini tuh kuno bro. Betul. Karena kan kalau misalnya kita lihat, aduh budaya sekarang itu semakin kesini semakin makin hilang gitu loh Pak. Betul. Gitu. Jadi seperti saya berpakaian seperti ini, nama saya seperti ini. Lah ya, saya pengen seperti anak muda ya bisa saja. Passion saya, style saya, gairah saya, chemistry saya kan gitu. Iya. Bisa. Nah, denger nih Pak. Sebelum kita akhiri perbicaraan kita ya Pak ya. Iya. Denger ini Bapak menciptakan sebuah lagu. Iya. Yang identik dengan kota kita tercinta Klaten ini Pak. Betul Itu Pak. Iya. Wah, sangat gokil ini. Ini saya tuh sangat ingin mendengarkan ini. Betul. Judulnya apa kalau boleh tahu? Klaten Pariwisoto. Wah, berarti ini nanti membahas tentang pariwisata yang ada di Klaten. Betul. Oh, iya. Jadi saya sudah menciptakan banyak lagu, itu ada sekitar 30-an lagu. Wow. Tapi saya belum sempat ke studio. Studio rekaman? Iya, karena memang belum sempat dan ya album pertama ini ya Pak ya? masalah pembiayaan juga. Wah. Kebetulan alat-alat studio saya juga sudah bubar ini. Stop. Untuk para yang ingin mau bergabung ya, ini kita ada pencipta lagu yang sangat luar biasa ini tentang budayawan Klaten ini ya. Boleh. Siapa tahu ada produser rekaman yang ingin mengontrak beliau. Boleh Pak, kita main-main ini ya. Iya. Satu lagu saja. Oke, siap. Satu lagu saja biar kita lebih akrab dan kita langsung sambut nyanyi lagu Klaten Pariwisoto dari Pak Ari KS Center. Iya, terima kasih. Sebuah lagu Klaten Pariwisoto. Semoga COVID ini cepat berlalu, Mas. Amin. Agar nanti gairah kepariwisataan di desa, di kabupaten nanti riuh kembali. Tepat sekali. Ya nanti ya wis selak mesake sing Iya, bakal ojek, bakal super mie ya. Mesakne to ya. Mesake itu kasihan guys ya. Kabupaten Klaten kang bersinar, kabudayan tengah Solo lan Yogya, kondang kaloka pariwisata, ekowisata, sejarah
Blonjo uga ana Mas. Sunan Bayat aran Pandanaran, Ronggo Warsito Pujangga jaman londo, sinau geologi watu prau gunung gajah plausan candi Mataram kuno, beras langgu murah kapitan kenodi substitusi nyang serenan tuku lemari lan kursi, batur ceper cor logam rekayasa teknik lure pedan luas sepantes edipeni, rawon Jember ngisor gunung Kampeng, ora lali akrabah melian wedi, 1000 mata air watu pasir gunung Merapi berkah Gusti kanggo ambangun negeri, dina minggu mlaku-mlaku dolan ning kuthaku, mbok kandheng tanganku tentrem rasa atiku, Klaten papan pariwisata, Klaten papan pariwisata. Gokil sekali Pak, lengkap ini Pak. Aduh. Jadi ketika kamu mendengarkan lagu ini tuh terasa, saya tuh ingat ternyata Klaten itu lengkap ternyata ya Pak ya. Luar biasa. Ya seperti itu. Jadi keseluruhan gambaran Klaten ya seperti itu. Ya, ya luar biasa. Nah, terima kasih Pak atas waktunya berbincang-bincang ria ini ya. Dan terima kasih atas jamuannya. Untuk sobat EV4 yang ada di rumah, terima kasih masih tetap setia untuk menemani kami. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like, dan bunyikan loncengnya agar kita lebih akrab. Saya Bayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.